kamu mau Anggi. Kalau saya pribadi nggak pernah sama sekali. Masnya juga Belum pernah sama sekali selama. yang Kalau Belum pernah. Ditambahin iya sama bapak. malah ditambahin Pak. Ditambahin. heran. Berarti Bang Maki bisa dibilang kalau pengakuan yang selama ini dilakukan oleh mantan karyawan itu mengada-ngada tuh. Jadi gini, kalau dari laporan habis itu naik penyelidikan, habis itu naik penyidikan, habis itu naik ke tersangka P21 dan akhirnya bersidang, itu kan berarti ada unsur pidana yang sudah terpenuhi, yang akhirnya bisa disidangkan. Berarti dari saat itu terlapor dan saat ini terdakwa tidak bisa membuktikan apa yang dia share di cuitan Twitter saat itu. Jadi apa yang disampaikan ya terindikasi ya fitnah dan penyebaran nama baik ya, seperti itu. Kita di sini tidak ada kriminalisasi. Ini kita punya hak hukum sama seperti Septia, dia punya hak hukum juga. Kita juga masa nggak boleh melapor, dia naik penyidikan, naik tersangka, lalu P21 mau bersidang, tinggal bilang kriminalisasi. Ya Anda juga siapa? Bukan penegak hukum kok bilang kriminalisasi. Itu kan klien Anda, versi Anda. Versi saya juga klien saya tidak kriminalisasi gitu. Emang Anda siapa gitu? Bisa bukan penegak hukum, bukan apa, menjudge kriminalisasi. Itu kan sudah tahapan di kepolisian, di kejaksaan dan sampai di persidangan gitu. Berarti klien Anda yang tidak bisa membuktikan gitu. Jangan bilang kriminalisasi buruh. Bukan kriminalisasi buruh. Itu saat itu bukan sebagai pekerja lagi di sebagai karyawan PT Lima Sekawan ya. Gitu. Dan itu kan juga yang melaporkan itu kan murni dari Pak Henry ya. Bukan dari perusahaan, tapi memang dampaknya juga akibat pemberitaan itu kan juga berdampak ke perusahaan seperti itu. Ya buktinya juga di sini saksi-saksi yang Iya. masih bekerja pun. Iya, giliran cuitan enak, giliran nggak bisa dibuktikan bilang kriminalisasi, seperti itu. Giliran dia nggak bisa membuktikan, mencemarkan nama orang, tinggal bilang kriminalisasi, seperti itu aja. Dalihnya. Gitu. Masih mungkin Bang Yul kan suka banget nih bikin konten di media sosialnya bareng karyawan, kadang dengan gini sering marah-marah, jadi agak-agak takut-takut nggak sih? Karena kan mungkin dipotong-potong seperti itu. Dari Bang Yul sendiri ada cerita? Takut diedit. Kalau itu ya Bang Yul selama ini kan itu di belakangnya kan akhirnya kan juga ada edukasi, dan itu style dia sih. Para pengikutnya juga harusnya sih paham ya. Saya juga udah jadi corporate lawyer perusahaan ini udah hampir mau 2 tahun juga ya, seperti itu. Waktu itu diajak bekerja sama untuk mengawal di corporate lawyer perusahaan grup PT Lima Sekawan gitu. Tidak ada permasalahan, baru permasalahan hukum ya kasus Septia ini gitu. Mbak dan Mas merasa kaget nggak ketika mendengar pemberitaan ini bahwa kok perlakuan Pak John seperti ini kepada mantan karyawannya, atau mungkin pada saat dia menjadi karyawan? Sebut kaget. Sempat kaget sih, menyayangkan ya kenapa ada ex karyawan yang seperti itu. Padahal dari kalian sendiri tidak pernah merasakan Tidak, itu. iya, tidak merasakan seperti itu. Oke, Mbak, reward apa sih selain di pekerjaan ya, mungkin mungkin Masnya juga selain yang tadi dibilang bantu untuk berobat gitu, atau malah ngasih motor lu rusak apa gimana udah dibenerin tanpa ada Tawarin pinjaman, Iya. ya benar ada ya. ya ada pinjaman Umroh. umroh juga. iya. Ada beberapa karyawan orang tuanya sudah diumrohkan. Oh, alah, Itu tiap tahun dilakukan atau per 6 bulan sekali? Gak tahu ya Kang Haji ya. Karena Iya, kan tiap kalau tahun. umroh kan kapan aja ya. Iya, Iya. tiap tahun. Ada yang bekerja sudah lama atau yang Karena
kinerjanya bagus, pasti ada ini ya, Ada reward ya? reward seperti itu. Iya kan beberapa juga ada juga yang kadang mengutip kata-kata Bang Jo, jangan lama-lama kerja sama gue. Maksud arti kata jangan lama-lama itu apa sih kalau dari karyawan sendiri? Memotivasi untuk lebih maju kah atau gimana? Ya sebagai bentuk memotivasi lebih maju, karena ini kan beliau ingin semuanya tuh sukses sebagai pengusaha. Betul. Tapi kalau belum bisa ya belajar dulu gitu. Ya betul. Artinya berarti Banyak motivasi kok. selain kalian kerja di sini mungkin ya maaf ya sebagai OB atau sebagai karyawan sendiri itu selalu dibantu untuk belajar satu hal bisnis berarti ya. Pasti kalau ngajarin motivasi untuk berbisnis, walaupun cara konten ini TikTok semuanya apa, lu mau kayak gimana nolong orang tua di jalan, bikin konten ini itu motivasi, lu harus punya usaha-usaha kecil-kecilan dulu. Saya bantu nih di share sama bapak bagaimana usaha lu apa gitu. malah maksudnya malah Ngajarin, terbuka, malah ngajarin gitu, malah tidak motivasi menakut gitu. Nggak pernah ngejatuhin bapak tuh, lo harus gini, lo udah kerja 2 tahun, hasil lo apa? Lo harusnya gini, kalau mau konten kayak gue, konten yang berbobot, bantu orang tua di jalan nyebrang, itu kan nggak ada atau gimana kayak gitu. Kalau mau usaha, bikin keripik dulu, bikin label, cara marketing keliling-keliling rumah. Kalau udah gede kan keripiknya untuk kamu juga, untuk keluarga kamu juga. Iya, berarti artinya Bang Jon ini sosok bos yang selalu banyak berkomunikasi dengan karyawan berarti. Banyakan nongkrong sama saya malah, ngopi bareng. tidak melihat strata, Enggak, duduk bareng. Duduk bareng. Oke, momen hari raya itu biasanya Bang Jon sendiri seperti apa sih memberikan kayak semacam apa Bonus. itu? apa aja yang didapat? Nggak pernah telat kalau THR. Contohnya tahun kemarin gue beli ya, Imlek ya. Imlek, Imlek dapat. Imlek, iya, Ampau jatuhnya Ampau. ampau. untuk semua karyawan. Iya, untuk semua. Ampau itu dapat semua. Jadi kalian setahun bisa 12 kali gaji lebih ya? Amin. Kalau masalah gaji sih saya bersyukur. Kalau masalah bonus-bonus kayak gitu, ya yang saya alamin pribadi saya bisa 2 kali naik gaji saya, bonusnya kayak 500 bisa masukin. Untuk kembali lagi untuk menegaskan masalah UMR, kalau dari OP sendiri yang diterima ini Gantian OB-nya sebelah sini boleh ya, yang ngomong. gaji pokoknya berapa? Kalau yang Kalau gaji pokoknya kan 51. Selain Untuk UMR. OB? Iya. Terus Untuk iya. Terus per bulannya nyampe 8 juta 9 juta. Wah, itu by tip reward dan segala macam Iya, terus segala macam ini. bisa mencapai 8 juta. Iya, 8 9. Kalau Mbak Peli sendiri sebagai yang udah 3 tahun, boleh tahu nominal ini untuk matahin kalau ternyata tidak UMR ya? Iya, kalau untuk Udah jauh ya. iya jauh lah, saya di atas UMR. 2 digit. Iya, iya makanya betah ya. iya makanya besar. Begitu Bang Maci, berarti bahasa yang digaji di under UMR itu Iya. Kemarin kan juga ada ahli juga dari Disnaker ya, Pak Suparwanto itu yang memeriksa dari Dewan Pengawas Disnaker Jakarta Selatan dihadirkan, dan dia juga bersaksi juga kok tidak ada permasalahan juga dari PT Limas Kawan yang itu kan yang diadukan oleh saudara terdakwa ya di Disnaker Jakarta Selatan, dan sudah ada anjurannya. Dan ini tuh sebenarnya kasus ITE yang digeser seolah-olah kasus buruh yang dikriminalisasi. Sedangkan ini kasus ITE. Kita melaporkan pasal 310, 311, pasal 27 ayat 3 saat itu ya, dan juga pasal 36. Tapi dia menggeser itu seolah ini kasus ketenaga kerjaan, sehingga buruh yang dikriminalisasi untuk menarik simpati mungkin. Makanya di persidangan seolah-olah
jaksa juga bilang, oh ini kan kasusnya ITE mas, bukannya kasus ketenaga kerjaan, itu ranahnya lain. Sedangkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 19 2016 perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat mudah diakses sesuatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik. Itu saat itu ancamannya 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah, dan ada pasal 36 yang sampai 12 tahun. Ketika dia tidak bisa dibuktikan, ya berarti unsurnya terpenuhi dan sempat ditahan ya karena memang ada pasal 36-nya. Kok langsung bilang kriminalisasi lah ini, itu kan jaksa yang menahan gitu. Kita juga sebagai pelapor, sebagai yang sebagai rakyat biasa yang melaporkan ke penegak hukum, ya kita juga menyerahkan ke penegak hukum. Jadi seolah-olah digiring ada kriminalisasi atau apa. Terus kalau misalnya ntar bebas baru gak kriminalisasi gitu kan. Kalau misalnya ntar Anda megang klien juga ada apa setiap sidang kriminalisasi, ntar ada kasus lain bilang kriminalisasi. Kalau kasus klien lu bilangnya kriminalisasi. Jadi lawyer juga jangan jadi mental tempe gitu loh, ya kan? Kalau emang ini buktikan, jangan seolah-olah kriminalisasi. Kalau nggak bisa dibuktikan, ya berujung ada pidana. Kalau misalnya nggak bisa dibuktikan, ya kita juga nggak bisa kok buat laporan ditolak kok. Kita ada bukti-bukti, Anda punya bukti, Anda punya bukti gitu. Jangan keras-kerasan di persidangan. Anda punya masa, kita juga punya masa bos, gitu ya kan? Gitu. Oke Bang Maji, dengan adanya hal ini kerugian perusahaan itu ada sekitar berapa ada kerugian perusahaan nggak? Ya ada beberapa kerugian ya. Ada beberapa kerugian disinyalir kan sampai ada 100 juta, ada juga yang merefund 11 juta sekian lah. Itu kan direfund oleh perusahaan, yang itu masuk jadi pasal 36 gitu. Jadi ya, lengkap sudah ada unsur pasal 36 yang ancamannya 12 tahun. Makanya itu saat itu ditahan. Sekarang giliran udah penangguhan, sekarang nggak ini lagi udah mereda, bilangnya masih dikriminalisasi, sedangkan sudah ditangguhkan penahanannya. Kita juga ini kok merelakan juga kalau dia bisa ditangguhkan gitu, seperti itu. Tapi sudah ada perdamaian nggak sih sebelumnya? Kalau di persidangan ya kan dari hakim kemarin mengakomodir juga kan, perdamaian. Buktinya klien saya dari Pak Henry, dari Pak Sabar, saya sebagai terdakwa ini meminta maaf, legowo kok memaafkan gitu loh. Gitu. Bahkan hakim juga menanyakan ya lebih baik damai lah apakah memaafkan terdakwa, terus cukup hangat gitu. Ya seperti itu sih. Dari klien kami sih juga tidak ada ya namanya kriminalisasi. Kalau misalnya mau kriminalisasi kan berarti unsur nggak masuk tapi dipaksakan gitu loh. Ini kan sudah di Polda itu kan udah tahunan, hampir 2 tahun naiknya gitu. Sidangnya sendiri sudah sejauh mana sih? Minggu depan itu agendanya masih ahli ya. Oh, masih. Ahli. Saksi ahli ya. Reaksi dari Bang John mungkin kemarin katanya kan sempat memberikan keterangan saksi ya. Iya. Seperti apa Bang? Kemarin ketika Bang John memberikan kesaksian di persidangan. Gimana? Iya, memberikan kesaksian Bang John seperti apa di persidangan? Ya, Bang John kemarin ketemu sama terdakwa. Oh iya, sempat ketemu dan terdakwa akhirnya juga minta maaf, dimaafkan juga kok di depan hakim. Oh, sempat minta maaf? Iya, di depan hakim meminta maaf terdakwa, dan saat saksi Pak Sabar Tobing kemarin menjadi saksi juga meminta maaf juga. Gitu. Sebagai manusia yang bersangkutan itu. Ya kurang tahu ya, pokoknya dia meminta maaf kepada Pak Henry dan Pak Sabar, dan juga dari Pak Henry dan Pak Sabar juga memaafkan. Oke. Cukup. Makasih Om. Fotoin dulu.